Hai semuanya, selamat datang di channel Coretan Fisika. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Perkenalkan, saya Eris Fauzan, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, rangkaian arus searah. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang besaran-besaran listrik dinamis. Ayo siapkan headset dan alat coret-coretnya, tetap fokus, dan ayo kita mulai. Pertama-tama, yuk kita lihat dulu bab ini secara keseluruhan, seperti yang bisa teman-teman saksikan di peta konsep berikut ini. Pada bab ini, kita akan membahas listrik arus searah atau rangkaian DC, direct current. Besaran fisiknya yang akan kita pelajari terdiri dari kuat arus listrik, hambatan atau resistansi, tegangan atau beda potensial, dan daya atau power. Nanti arus listrik diukur menggunakan ampere meter, hambatan listrik, faktor-faktornya apa aja, juga nanti disusun seri paralel, tegangan listrik, dan daya listrik nanti digunakan untuk menganalisis penerapan rangkaian listrik DC. Sementara analisisnya nanti kita akan menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Gak bakal muat dalam satu episode nih. Kita akan membahas yang sebelah sini dulu ya. Tujuan pembelajaran kita untuk episode kali ini diantaranya menjelaskan konsep dan definisi arus listrik, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi resistansi atau hambatan kawat konduktor, menerapkan hukum Ohm untuk menjelaskan hubungan arus, hambatan, dan tegangan, menganalisis spesifikasi perangkat elektronik terkait daya dan energi listrik. Oh ya, saya izin disclaimer dulu ya. Saya tekankan video ini bukan sumber utama belajar teman-teman, melainkan hanya media pendukung supaya teman-teman tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Jadi tiap teman-teman masuk kelas, awas loh jangan ngelamun. Tetap perhatikan juga materi yang guru-guru sampaikan di kelas. Dan jika teman-teman ingin belajar lebih mantap, boleh dong mampir-mampir ke channel ini, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten belajar fisika menarik lainnya. Lihat-lihat juga deskripsi di video ini ya. Di sana saya cantumkan tombol download untuk soal-soal latihannya. Ada pembahasan dan ada jawabannya juga loh. Jadi deskripsi videonya silahkan dilihat-lihat dulu ya. Baik, kita langsung saja. Tiap hari, tiap saat, kita pasti selalu berinteraksi dengan listrik. Bahkan saat teman-teman menonton video ini pun pasti menggunakan listrik. Ada yang menonton lewat layar smartphone, ada juga yang menonton lewat layar monitor. Pasti kedua-duanya melibatkan listrik dinamis. Ada yang pernah dengar listrik AC atau DC? Listrik AC itu yang arusnya bolak-balik, sementara kalau listrik DC yang arusnya searah. Teman-teman ada yang tahu nggak alat apa saja yang menggunakan listrik AC atau DC? Ini loh smartphone teman-teman. Pada saat kondisi discharging, saat digunakan sehari-hari, menggunakan sumber energi dari baterainya kan. Listrik yang digunakan dari baterai tersebut merupakan listrik DC. Tapi pada saat teman-teman kehabisan baterai, kemudian dicas, dicolokkan ke outlet PLN kan, pada saat itu teman-teman sedang menggunakan listrik AC. Listrik AC paling banyak digunakan nih. Hampir semua alat elektronik yang terhubung ke outlet PLN menggunakan listrik AC, seperti kulkas, rice cooker, dispenser, generator set, dan lain-lain. Sementara itu, komponen elektronik yang menggunakan listrik DC biasanya barang-barang yang menggunakan baterai. Misalnya lampu senter, lampu tempel, bahkan mobil hybrid elektrik yang keluaran terbaru pun menggunakan listrik DC dari baterainya. Listrik AC akan kita pelajari di bab selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas listrik DC-nya dulu ya. Terus kita belajar bab ini gunanya untuk apaan sih? Dalam bab listrik dinamis, teman-teman akan belajar dasar-dasar sifat listrik yang bekerja pada rangkaian. Siapa tahu di masa depan teman-teman ada yang menjadi engineer atau ahli kelistrikan. Ada yang pandai merancang alat otomatisasi atau sensor. Ada juga yang bisa membuat robot yang membantu kehidupan sehari-hari. Atau minimal tahu bagaimana cara merawat gadget atau barang-barang elektronik lainnya supaya tidak mudah rusak. Karena sudah belajar bagaimana listrik bekerja dalam komponen tersebut. Mungkin pertanyaan ini sedikit receh. Kenapa saat kita menekan tombol on pada saklar, lampu menghasilkan cahaya?
Ya karena ada listriknya, Pak. Lebih detailnya, karena ada listrik yang mengalir. Di bab sebelumnya tentang listrik statis, kita sudah belajar bahwa yang menyebabkan kelistrikan itu adalah muatan. Dalam listrik statis, muatan ini kita pelajari dalam kondisi diam atau statis. Dalam listrik dinamis, kita mempelajari muatan ini dalam keadaan bergerak. Itu loh mengapa judulnya listrik dinamis, karena kita akan mempelajari muatan yang bergerak. Muatan listrik yang bergerak itu kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik ini diukur dengan menggunakan alat ukurnya yang disebut dengan ampere meter. Muatan-muatan listrik hanya akan bergerak apabila terdapat beda potensial. Muatan listrik yang bebas berpindah-pindah adalah elektron, tapi elektron ini kan memiliki muatan negatif, sehingga akan bergerak dari kutub negatif potensial kecil ke kutub positif potensialnya yang besar. Arus listrik sendiri arahnya itu berdasarkan arah jejak Hall elektron, atau arus listrik dikatakan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sementara elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Satuan arus listrik dinyatakan dalam ampere, yang mana 1 ampere itu menyatakan 1 coulomb muatan listrik yang mengalir tiap 1 sekon. Sekali lagi, arus listrik itu didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Untuk contoh soal hitung-hitungannya gimana sih? Ayo kita simak contoh soal berikut ini. Kita ke soal nomor 1, contoh soal tentang definisi arus listrik. Pada sebuah percobaan, kawat konduktor dialiri arus listrik sebesar 2 ampere selama 10 menit. Tentukanlah banyak muatan yang mengalir pada kawat dan B jumlah elektron yang membawa energi listrik. Baik, kita bahas soal nomor 1 ini. Teman-teman masih ingat kan bahwa arus listrik itu satuannya ampere. Nah, ingat 1 ampere itu apa? 1 ampere itu menyatakan banyaknya muatan listrik 1 coulomb yang mengalir tiap 1 detik. Masih ingat rumus yang ini? Yang I sama dengan Q dibagi delta T, yang mana I-nya adalah arus listrik, Q-nya adalah muatan, dan delta T-nya adalah selang waktu. Jadi untuk menjawab soal nomor A, tinggal masukkan aja nih rumusnya. I sama dengan Q dibagi delta T. Masukkan I-nya sama dengan 2 gitu kan. Q-nya kita ditanyakan, dan delta T-nya di soal diketahui dalam 10 menit. Nah, awas, ingat ini harus dalam detik. Oleh karena itu kita ubah dulu 10 menitnya menjadi dalam detik. Atau sama dengan 10 dikalikan 60 yaitu 600 detik. Berarti kita masukkan 600 di bawah. Setelah itu kita pindah ruas ke kiri menjadi 2 dikalikan 600 sama dengan Q. Atau Q-nya berapa tuh? Gampang ya, jawabannya 1200 coulomb. Gampang ya. Bagaimana dengan soal nomor B? Ditanyakan jumlah elektron yang membawa energi listrik. Nah, tapi di soal nggak diketahui nih muatan elektron itu berapa. Dan ini adalah pengetahuan umum, jadi jika teman-teman mengingat muatan dari elektron itu akan lebih baik. Muatan dari elektron adalah negatif 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19 coulomb. Oleh karena itu jawabannya untuk menentukan berapa banyaknya elektron, kita sama dengankan aja tuh. I sama dengan N dikalikan QE per delta T sama dengan Q dibagi delta T. N dikalikan QE sama dengan Q menjadi N dikalikan 1,6 kalikan 10 pangkat min 19 sama dengan 1200. Kita pindahkan aja 1,6 nya menjadi N sama dengan 1200 dibagi 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19. 10 pangkat min 19 nya naikkan aja dulu ke atas dulu menjadi positif 19 kan. Kemudian 1200 dibagi 1,6. Nah, kalau kita hitung-hitung hasilnya adalah 750. Dengan demikian, N jumlah elektron yang mengalir, yaitu kita rapihkan notasi ilmiahnya menjadi 7,5 dikalikan 10 pangkat 21 elektron. Contoh soal nomor 2 yaitu tentang membaca ampere meter. Berdasarkan gambar ampere meter berikut ini, tentukanlah arus listrik yang terukur. Nah, di sini teman-teman belajar bagaimana cara membaca soal ampere meter nih. Nah, gimana caranya? Jadi nilai terukurnya itu sama dengan, nah perhatikan tuh angka yang ditunjuk oleh jarum. Dibagi kemudian lihat skala maksimum si angka tersebut. Nah, terus nanti dikalikan batas ukur. Kemana tuh si kabel yang dicolokkan gitu kan?
Jadinya kita peroleh 8 per 10 dikalikan 5. Ya udah, gampang ya, 8 per 10 dikali 5 jawabannya adalah 4 ampere. Nomor B juga sama nih, nilai terukurnya ayo berapa? Angka yang ditunjuk jarumnya adalah 5, skala maksimumnya adalah 10, kemudian batas ukur maksimumnya 1. 5 per 10 dikalikan 1 jawabannya berapa tuh? 0,5 ampere. Gimana? Contoh soalnya gampang kan? Link download soal ini bisa teman-teman cek di kolom deskripsi video ini. Silahkan diunduh untuk latihan mandiri teman-teman di rumah ya. Next, kita kenalan dulu dengan apa itu resistansi atau hambatan listrik. Coba teman-teman perhatikan video yang satu ini. Kenapa sih lampu bisa terbakar? Mungkin tebak-tebakannya karena lampu ini menerima kelebihan arus. Jadi bagaimana supaya lampu tidak rusak? Kita harus menambahkan resistor tambahan. Masih ingat konsep tentang konduktor dan isolator? Konduktor itu media penghantar listrik yang baik, sementara kalau isolator media penghantar listrik yang buruk. Kira-kira listrik itu lebih mudah merambat di mana? Apakah di karet atau di kawat tembaga? Pasti jawabannya di kawat tembaga, karena kawat tembaga merupakan konduktor, merupakan penghantar listrik yang baik. Sementara pada karet, listrik akan lebih sulit mengalir, karena karet merupakan jenis bahan isolator. Sekarang kita fokuskan ke bahan konduktor aja dulu. Contohnya ini ada kawat nih, kawat tembaga misalkan. Bahan dari kawat ini kita sebut sebagai hambat jenis. Dan kawat ini memiliki dimensi panjang serta luas penampakan. Ke semua besaran-besaran tersebut mengakibatkan suatu nilai yang disebut dengan hambatan listrik. Jadi hambatan listrik itu ditentukan oleh faktor yang pertama bahannya atau hambat jenis, yang kedua panjangnya, yang ketiga adalah luas penampangnya. Satuan dari hambatan listrik dinyatakan dalam ohm karena penemunya dulu bernama ohm. Selain itu, ternyata hambat jenis juga bisa berubah-ubah nilainya bergantung pada suhu. Perubahan hambatan akibat suhu setara dengan hambatan mula-mulanya dikalikan koefisien suhunya dikalikan perubahan suhunya. Untuk contoh soal hitung-hitungannya, mari kita simak yang satu ini. Contoh soal nomor 3, faktor-faktor resistansi. Sebuah kawat penghantar yang panjangnya 8 meter memiliki luas penampang 4 mm² dan hambatan jenis kawat yang digunakan adalah 1,6 dikalikan 10 pangkat min 8 ohm meter. Ditanyakan resistansi kawat adalah baik teman-teman, kita akan membahas resistansi kawat konduktor. Ini ceritanya kabel nih, kawat gitu kan, konduktor penghantar listrik yang baik. Ceritanya kita zoom perbesar nih, gitu kan bakal kelihatan tuh mirip silinder gitu. Kawat ini memiliki luas penampang, memiliki panjang kawat, dan juga ini ada bahannya yang kita sebut dengan hambat jenis. Terus kita identifikasi dan masukkan ke rumus yang R sama dengan rho L per A itu loh. Kemudian kata soal, L-nya 8 meter, luasnya A sama dengan 4 mm². Kita nyatakan dalam meter kuadrat menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Hambat jenisnya rho-nya 1,6, 10 min 8 ohm meter. Kita masukkan nilai-nilai tersebut ke rumus yang di atas tuh. Kita peroleh R sama dengan 1,6 dikalikan 10 pangkat min 8 dikalikan L-nya 8 per A-nya 4, 10 min 6. Kita coret aja 8 sama 4-nya, diperoleh 2 sama 1 kan. Kita kalikan 1,6 kali 2, jawabannya 3,2 dikalikan 10 pangkat min 8, per yang bawah masih ada tuh 10 pangkat min 6. Pangkat min 8 sama pangkat min 6 kita gabungkan menjadi min 8 dikurangi min 6 gitu kan. Jadi 3,2 kalikan 10 pangkat min 2. Dan jawabannya adalah yang E. Kita ke soal nomor 4, contoh soal tentang pengaruh temperatur terhadap nilai resistansi. Dalam soal, sepotong kawat tembaga memiliki hambatan 10 ohm pada suhu 20 derajat. Apabila koefisien suhu kawat tembaga 0,004 per derajat Celcius, maka hambatannya pada suhu 100 derajat adalah A, B, C, D, E. Pada soal ini, hambatan berubah pada saat suhu berubah. Rumusnya teman-teman masih ingat yang ini? Delta R sama dengan R0 dikalikan alfa dikalikan delta T. Dengan delta R adalah perubahan nilai hambatan, R0 adalah hambatan mula-mula, alfa adalah koefisien suhu, dan delta T adalah perubahan suhu.
Dalam soal diketahui tuh R0-nya 10 ohm, delta T perubahan suhunya berapa nih? T20 ke 100, jadi perubahan suhunya adalah 80 derajat Celcius. Alfanya sama dengan 0,004 per Celcius. Sekarang kita masukkan saja ke rumusnya. Diperoleh delta R sama dengan R0-nya 10, alfanya berapa tuh? Kita nyatakan dalam notasi ilmiah, 4 dikalikan 10 pangkat min 3, dikalikan delta T suhunya 80. Atau kita hitung 800 dikalikan 4 kalikan 10 pangkat min 3, kita peroleh 8 kali 10 pangkat 2 dikalikan 4 dikalikan 10 pangkat min 3, atau kita peroleh 32 dikalikan 10 pangkat min 1, atau 3,2 ohm. Tapi awas, ini bukan jawabannya, ini adalah nilai perubahan hambatannya. Di soal kan ditanyakan hambatan akhir tuh pada suhu 100 derajat. Gimana cara menghitungnya? Ya tinggal ditambahkan saja. Tadi hambatan mula-mulanya berapa, ditambah ini nih, nilai perubahan hambatannya. Kita peroleh hambatan akhir itu sama dengan R0 ditambah delta R. R0-nya 10 dan delta R-nya adalah 3,2. Jadi, hambatan pada suhu 100 derajat adalah 13,2 ohm. Jawabannya adalah A. Gitu. Gimana soalnya? Teman-teman pasti bisa kan? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini apaan sih? Hukum Ohm menjelaskan hubungan yang linier antara arus listrik, hambatan listrik, dan tegangan listrik pada skala arus tegangan yang kecil. Waktu SMP, ada yang masih ingat dengan satuan tegangan listrik? Satuannya volt kan ya? 1 volt ini setara dengan 1 joule energi listrik yang dibawa oleh 1 coulomb muatan listrik. Tadi sumber listrik arus DC itu baterai kan ya, ada kutub positif negatifnya. Nah, ini misalkan baterai nih. Di dalam baterai ini banyak sekali mengandung elektron yang ingin lepas dan bebas. Elektron ini hanya akan bergerak apabila terdapat beda potensial. Jadi, pada saat baterai pada suatu rangkaian yang seperti ini, misalkan saklarnya ditutup, kan terjadi beda potensial tuh antara kutub positif dan negatifnya. Saat terjadi beda potensial, muatan listrik akan mengalir. Menurut hukum Ohm, arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maksudnya, jika tegangannya besar, hambatannya kecil, maka arus listriknya akan besar. Tapi, jika tegangannya kecil, hambatannya besar, maka arus listriknya akan kecil. Kesimpulannya, menurut hukum Ohm, besar kecilnya arus listrik ditentukan oleh suplai beda potensialnya dan juga hambatannya. Untuk contoh soal hitung-hitungannya, mari kita simak yang satu ini. Kita ke contoh soal nomor 5, yaitu tentang hukum Ohm. Sebuah power supply bertegangan 12 volt dihubungkan pada suatu rangkaian listrik dengan hambatan total 8 ohm. Maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah titik. Ini kalau teman-teman masih ingat, mirip materi SMP kan? Kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. V-nya sama dengan 12 volt, R-nya sama dengan 8 ohm, dan I-nya ditanyakan. Tuliskan segitiga hukum Ohm-nya. Kalau masih lupa, Karena yang ditanyakan I, kita tuliskan I sama dengan V per R. Atau kita masukkan aja angka-angkanya. I sama dengan 12 per 8. Itu sama dengan 3 per 2. Kalau kita desimalkan jadi 1,5 ampere. Simpel ya? Gitu aja untuk soal nomor 1. untuk soal nomor 5. Contoh soal nomor 6 masih tentang hukum Ohm. Perhatikan gambar. Nilai yang terbaca pada ammeter adalah 2 ampere. Tegangan yang terjadi pada resistor R1 dan R2 berturut-turut adalah titik. Nah, kata soal nilai yang terbaca pada ampere meter adalah 2 ampere nih. Nah, itu apa maksudnya? Itu artinya karena rangkaiannya ini seri, berarti arus total yang melewati rangkaian. Baik arus yang melewati R1 maupun yang melewati R2 nilainya itu sama-sama 2 ampere. Kita tuliskan hukum Ohm-nya, V sama dengan IR. Karena di soal ditanyakan R1 dan R2, V pada R1 dan R2, maka kita kerjakan masing-masing. V1 sama dengan 2 dikalikan 2 sama dengan 4 volt. Untuk yang V2, I-nya kan 2, dikalikan R2-nya 4, menjadi 8 volt. Kesimpulannya kita hitung masing-masing ya, karena ditanyakan 2. Udah gitu aja, tinggal dikalikan. Jawabannya adalah D. Gitu loh soalnya. Teman-teman pasti bisa kan? Ayo, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya.
Tadi kan kita sudah sempat singgung nih bahwa komponen elektronika itu memiliki hambatan listrik. Dan tiap hambatan listrik pasti akan menyerap energi listrik dan mengubahnya menjadi usaha. Seperti nyala lampu, panas lampu, bunyi, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Usaha tiap satuan waktu itu kita sebut dengan daya. Daya listrik memiliki satuan watt, yang mana 1 watt itu setara dengan 1 joule energi listrik yang diserap tiap 1 detik. Besar kecilnya daya listrik suatu komponen elektronika biasanya ditulis dalam kolom spesifikasi daya listrik. Untuk penurunannya gimana nih? Tadi kan 1 ampere itu setara dengan 1 coulomb tiap 1 sekon. Sementara itu, tegangan listrik 1 volt itu setara dengan 1 joule tiap 1 coulomb. Apabila arus dan tegangan digabung akan menghasilkan satuan joule per sekon, yang mana joule per sekon ini setara dengan daya listrik atau 1 watt. Untuk penurunan rumus lainnya, ternyata daya listrik ini juga ada hubungannya nih dengan arus dan hambatan. Hubungannya didapat dari pada saat kita mengganti I dan V-nya dengan penerapan hukum Ohm. Kita peroleh P sama dengan I kuadrat dikali R, dan juga P sama dengan V kuadrat per R. Untuk contoh soal hitung-hitungannya, mari kita simak yang satu ini. Kita ke contoh soal nomor 7, daya dan energi listrik. Sebuah lampu memiliki spesifikasi 15 watt 120 volt. Lampu dipasang pada tegangan 120 volt. Tentukanlah energi yang digunakan lampu selama pemakaian 6 jam, hambatan lampu, watt arus yang mengalir pada lampu. Ini soal tentang daya dan energi listrik, membahas spesifikasi lampu nih. Di soal kan dituliskan 15 watt 120 volt. Itu artinya apa sih? Yang 120 volt itu artinya batas tegangan supaya lampunya tidak rusak. Yang 15 watt adalah daya pada saat tegangannya optimum di 120 volt. Pertanyaan yang A ditanyakan energi listrik nih. Nah, kita tuliskan aja dulu rumusnya. P sama dengan E dibagi delta T, kan masih inget nggak? Yang P-nya itu daya, E-nya itu energi, dan delta T-nya adalah waktu. Karena yang ditanyakan adalah energi, kita nyatakan lagi menjadi E sama dengan P dikalikan delta T. Kata soal kan P-nya ada tuh 15 watt. Nah, terus delta T-nya selang waktunya 6 jam. Awas nih, ini harus dalam detik. 6 jam itu sama dengan 6 dikalikan 3600 detik atau 10.800 detik. Oleh karena itu kita hitung aja, E sama dengan 15 dikalikan 10.800, dan jawabannya adalah 162.000 joule atau 162 kilojoule. Itu untuk jawaban yang A. Di soal yang B ditanyakan hambatan lampu. Kita tahu kan rumus daya itu yang P sama dengan I dikalikan V. Persamaan dari hukum Ohm, kita boleh juga tuh varian rumusnya yang V kuadrat per R. Karena yang ditanyakan adalah R, ya kita nyatakan lagi menjadi V kuadrat per P. V kuadrat, V-nya 120 dikuadratkan, P-nya adalah 15 watt. Jadi 120 dikuadratkan, 14400 dibagi 15. Kalau kita hitung-hitung, jawabannya adalah 960 ohm. Kita ke soal nomor C, kuat arus yang mengalir pada lampu. Menghitung kuat arus mah gampang, ya udah tinggal ke hukum Ohm aja, I sama dengan V per R gitu kan. Nah, tadi kita udah menghitung tuh berapa R-nya. V-nya udah diketahui di soal. V-nya 120 dibagi R-nya tadi kan 960. Apabila kita hitung dapat tuh 1/8. Kalau kita desimalkan jadi 0,125 ampere. Atau arusnya adalah 125 miliampere. Dan itu adalah jawabannya. Gimana? Teman-teman pasti bisa dong? Bila berkenan, klik tombol jempol, like, subscribe, dan komentarnya di bawah ini ya. Download juga latihan soalnya supaya teman-teman mendapatkan pengalaman yang lebih dalam mengasah keterampilan fisika teman-teman walaupun saat di rumah. Tidak ketinggalan, jangan lupa share video ini. Siapa tahu banyak teman-teman lainnya yang juga membutuhkan konten-konten belajar fisika menarik lainnya. Coba kesimpulannya apa aja hayo yang teman-teman dapati dari video kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Riz Fauzan, mohon pamit diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.